Baik, perkenalkan, nama saya Nabila Al-Fatika Fitriana dengan NIM G00249093. Saya berasal dari kelompok A5. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi laporan anatomi blok 2.2 kardiorespirasi. Jadi, yang pertama, topik pertama itu ada Tractus respiratorius superior. Jadi, Tractus respiratorius superior ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada nasus, kedua faring, yang ketiga ada laring. Next, yang pertama itu adalah nasus externus. Jadi untuk nasus externus, dia tuh dibagi menjadi dua, ada osa dan juga ada kartilago. Jadi untuk osanya itu ada os frontal, os nasal, os lacrimal, os zygomatikum. Untuk kartilagonya ada cartilago nasi lateralis, cartilago nasi accessoria, kemudian cartilago alaris mayor dan cartilago alaris minor. Selanjutnya itu ada kafum nasi. Kafum nasi ini eh, dari regionya sendiri itu ada regio olfaktoria, ada regio respiratoria, dan ada vestibulum nasi. Selanjutnya ada bangunan penting di kafum nasi, ada nares dan ada koana. Jadi untuk nares ini adalah pintu masuk di bagian superior, kalau koana itu pintu masuk di bagian posterior. Oke, untuk dinding lateral dari kafum nasi, ini ada konka dan juga ada meatus nasi. Jadi untuk konkanya itu ada konka nasalis media, konka nasalis inferior, terus ada juga konka nasalis superior. Tapi di sini nggak ada gambarnya. Terus ada bangunan-bangunan lain seperti ada tonsilla parinya, torus tubarius. Oke, next. Sinus paranasalis. Jadi di nasus itu ada sinus. Nah, sinus ini ada empat. Ada yang pertama ada sinus frontalis, sinus ethmoidalis, sinus sphenoidalis, kemudian sinus maxillaris. Nah, untuk sinus itu tuh memang terdiri dari dua sepasang. Ini ada sepasang, 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 sepasang karena emang sinus itu berfungsi untuk keseimbangan. Next, untuk vaskularisasi dan inervasi. Jadi untuk vaskularisasi dari nasus itu ada yang paling penting ada plexus Kieselbach. Jadi plexus Kieselbach ini apabila dia terjadi ruptur, maka akan terjadi suatu epistaxis atau mimisan. Next, faring. Jadi faring sendiri dia itu dibagi menjadi tiga, ada nasofaring, orofaring, laringfaring. Untuk nasofaring sendiri, dia itu terletak di posterior dari kavum nasi. Dia itu terletak di vertebra cervical 1 sampai 2. Untuk orofaring, dia itu terletak di posterior dari kavum oris di VC 2 sampai 3. Selanjutnya, laringofaring itu ada di posterior dari si laring. Ini VC 3 sampai 5. Jadi untuk orofaring di sini juga ada valvula epiglottica, dia itu untuk menampung benda tumpul yang tertelan. Tapi kalau yang laringofaring, di situ juga ada fossa piriformis, yaitu untuk menampung benda tajam yang tertelan di laring. Ya, next, untuk vaskularisasi dari laring, itu dimulai dari arteri dulu. Arteri itu bagian atas, dia itu berasal dari arteri karotis eksterna. Selanjutnya, dia itu akan bercabang jadi arteri maxillaris, arteri facialis, arteri pharyngia ascendens, arteri lingualis. Nah, untuk arteri maxillaris sendiri, dia itu akan bercabang lagi menjadi ramus pharyngeus, arteri palatina descendens. Arteri facialis akan bercabang menjadi ramus tonsillaris dan arteri palatina ascendens. Arteri pharyngia ascendens dan arteri lingualis itu dia tidak bercabang. Untuk bagian bawahnya, dia itu ada truncus pirocervicalis, arteri subclavian. Nah, arteri tiroidea inferior ini selanjutnya akan bercabang menjadi ramus pharyngeales. Selanjutnya, tonsilla palatina, yaitu mendapat suplai darah utama dari ramus tonsillaris arteri facialis. Selanjutnya, vena. Vena ini ada plexus vena pharyngealis. Dia itu akan mengalir
ke plexus pterygoideus di superior dan vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Untuk inervasinya itu dibagi menjadi dua, ada sensorik sama motorik. Sensorik yaitu bisa menjadi plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus. Kemudian untuk motoriknya itu ada plexus pharyngeus dari nervus vagus. Selanjutnya ada laring. Jadi laring itu ada eh, sebenarnya dia itu ada beberapa bagian. Tapi di sini dimulai dari skeleton laring. Jadi untuk skeleton laring itu dia ada yang 4 besar. Itu ada epiglottis. Epiglottis ini dia bentuknya seperti daun. Kemudian ada cartilago tiroid, tiroidea. Terus ada cartilago cricoidea. Jadi cricoidea itu dia akan eh, melingkar di bawah si tiroid. Nah, untuk tiroid sendiri pada laki-laki dia itu akan membentuk suatu Adam apples. Kalau bisa disebut dengan eh jakun. Jadi untuk yang 4 tadi, satu lagi ada arytenoidea. Dia itu bentuknya seperti piramid. Baru ada 4 lagi yang lumayan kecil bentuknya, tidak sebesar yang tadi. Itu ada corniculata, kemudian ada cuneiforme, dan juga ada triticea. Oke, next. Untuk kavitas laring ini ada beberapa bangunan. Yang pertama itu ada plica vestibularis. Plica vestibularis ini dia itu eh, pita suara palsu. Selanjutnya ada rima vestibuli. Rima vestibuli ini celah antara plica vestibularis. Kemudian ada plica vocalis. Kalau plica vocalis ini dia itu pita suara asli. Dia biasanya digunakan untuk memproduksi suara. Selanjutnya ada rima glottidis. Itu ada celah antara plica vocalis dan juga celah antara plica vocalis. Kemudian ada ventriculus laryngis, yaitu celah di antara plica vestibularis dan juga plica vocalis. Oke. Next, untuk ruang utama di laring, dia itu dibagi menjadi 3. Ada supraglottis, transglottis, dan subglottis. Untuk supraglottis, dia itu dimulai dari aditus laring sampai ke plica vestibularis. Selanjutnya di ruang transglottis, dia itu dari plica vestibularis sampai ke plica vocalis. Kalau ruang subglottis, dia itu dari plica vocalis sampai ke cartilago cricoid. Oke, next. Untuk vaskularisasi dan inervasi dari laring, itu yang pertama ada arteri dulu. Arteri dia ada arteri laryngeal superior, cabang dari arteri tiroidea superior. Kemudian ada arteri laryngeal inferior, cabang dari arteri tiroidea inferior. Ada arteri cricoidea, cabang dari arteri tiroidea superior. Selanjutnya ada vena. Vena ini ada vena laryngeal superior, kemudian akan bercabang menjadi vena tiroidea superior dan vena jugularis interna. Vena laryngeal inferior akan bercabang menjadi vena tiroidea inferior dan vena brachiocephalica sinistra. Untuk inervasi, kita ada motorik sama sensorik ya. Jadi untuk motorik, semua muskulus itu mendapat inervasi dari nervus vagus, kecuali musculus cricotiroideus. Nah, mendapat inervasi dari mana? Cricotiroideus ini dari ramus externus nervus laryngeus superius. Untuk sensoriknya, ada di atas plica vocalis sama di bawah plica vocalis. Kalau di atas plica vocalis, yaitu nervus laryngeus superius. Kalau di bawah plica vocalis, nervus laryngeus recurrens. Recurrens. Baik, sudah saya sampaikan semua untuk topik 1, yaitu tractus inferior superior. Selanjutnya, topik yang kedua adalah core. Untuk topik yang kedua, core itu saya akan mulai dari perikardium. Jadi, apa sih perikardium itu? Jadi, perikardium itu suatu kantong
fibroserosa yang dia itu membungkus jantung. Nah, dia itu terdiri dari eh, perikardium fibrosum sama perikardium serosum. Nah, selanjutnya perikardium fibrosum itu tuh merupakan yang eksternal. Dia itu tersusun dari jaringan fibrosa. Kalau yang serosum, dia itu internal. Dibagi lagi menjadi dua. Ada lamina visceralis pericardii sama lamina parietalis pericardii. Nah, di antara lamina parietalis dan lamina visceralis ini terdapat cavitas pericardialis atau cavum pericardii. Nah, dia itu berisi cairan eh, liquor cairan serosa atau liquor pericardii. Itu ada di cavitas pericardialis. Selanjutnya untuk sinus pericardii itu ada dua yang penting, itu ada sinus obliquus pericardii sama sinus transversus pericardii. Jadi untuk sinus obliquus itu dia yang tempat di mana vena cava superior, vena cava inferior, vena pulmonalis itu masuk ke jantung. Tapi kalau yang oblik, eh sorry yang transversus perikardium, yaitu di mana aorta dan truncus pulmonalis itu akan meninggalkan si jantung. Nah, selanjutnya ada letak anatomis dari core. Ini letak anatomis dari core, ini tuh ada dieratkan oleh cavitas thoracis gitu. Jadi yang pertama ada ligamentum sternopericardiaka, selanjutnya ada ligamentum sipopericardiaka, selanjutnya ada ligamentum pericardioprenica, dan yang terakhir ada ligamentum vertebropericardiaka. Oke, next untuk batas jantung. Batas jantung ini sebenarnya ada 4. Yang pertama ada kanan atas, itu ada di SIC2, di linea parasternalis dextra, kemudian ada di kiri atas itu SIC2 di linea parasternalis sinistra, kemudian yang kanan bawah ini SIC4. SIC4 yaitu eh, di linea parasternalis dextra juga, tapi yang berbeda ini ada di kiri bawah di apex. Ini dia itu SIC5 linea mid clavicularis sinistra. Nah, selanjutnya ada skeleton cordis. Jadi untuk skeleton cordis sendiri, dia itu fungsinya untuk melekat dari si miokardium, terus sebagai kerangka dari core, terus dia itu terdiri dari annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pars membranacea septum interventrikular, interatrial, dan atrioventrikular. Jadi untuk uh, annulus fibrosus sendiri itu ada 4. Ada annulus fibrosus valva trunci pulmonalis, annulus fibrosus valva aorta, annulus atrioventricularis dextra, dan annulus atrioventricularis sinistra. Tapi kalau trigonum fibrosum itu cuma ada 2. Ada trigonum fibrosum sinistrum sama trigonum fibrosum dextrum. Next untuk atrium dextrum, ini udah masuk ke struktur interna dari core. Jadi untuk atrium dextrum ini tuh ada bagian halusnya. Bagian halusnya ini disebut dengan sinus venorum cavarum. Tapi bagian kasar ini disebut dengan musculus pectinati. Selanjutnya, terus di sini juga ada fossa ovalis. Ada ini peninggiannya disebut limbus fossa ovalis. Nah, terus ada juga eh, bangunan-bangunan penting. Yang pertama itu ada ostium sinus coronarius, itu akan berlanjut menjadi valvula ini the besi. Selanjutnya ada ostium vena cava inferior, dia itu akan menjadi valvula Eustachii. Selanjutnya untuk ventriculus dexter ini ada tersusun dari ruangan kasar. Jadi ada trabecula carnae. Nah, trabecula carnae ini ada 3 jenis.
Jadi untuk trabekula karena ini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada musculus papillaris. Nih, musculus papillaris. Kemudian ada trabekula septomarginalis. Trabekula septomarginalis yang ini. Kemudian ada juga bundle of his di trabekula septomarginalis ini. Kemudian ada juga rigi yang menonjol di bagian dalam. Selanjutnya atrium sinister. Atrium sinister ini terdiri atas sinus eh, venarum cavarum dari auricula sinistra, kemudian ada ostium arteri vena sinistra, ada juga fossa ovalis, valvular foraminis oval. Nah, untuk atrium sinister sendiri, dia itu dimuarai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, dan 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Selanjutnya untuk ventriculus sinister, ini tuh eh, pembentuk dari si apex cordis, yaitu miokardiumnya akan lebih tebal, terus dia itu ada ostium aorta, yang mana dia itu akan menghubungkan dengan aorta. Kemudian ada musculus papillaris yang akan membentuk si chorda tendinea. Terus di ventriculus sinister juga ada katup mitra. Selanjutnya ada katup jantung. Katup jantung sendiri dia itu dibedakan menjadi 2, ada valva atrioventricularis sama semilunaris. Jadi kalau atrioventricularis itu masih lagi dibagi menjadi 2, yaitu tricuspid sama mitralis atau nama lainnya bicuspid. Terus kalau yang semilunaris itu tuh dibagi menjadi valva aorta sama valva pulmonalis. Nah, next untuk vaskularisasi dari jantung. Jadi pertama itu dari aorta ascendens. Aorta ascendens itu selanjutnya dia akan bercabang menjadi arteri koronaria dextra dan arteri koronaria sinistra. Nah, arteri koronaria dextra ini akan bercabang lagi. Dia akan menjadi ramus nodus SA dan ramus marginalis dextra serta ramus interventricularis posteriores atau PDA. Nah, untuk arteri koronaria sinistra dia itu bercabang menjadi 2, ada ramus interventricularis anterior atau LAD, terus ada ramus circumflexus. Nah, ramus-ramus ini akan bercabang lagi. LAD tadi bercabang lagi menjadi rami lateralis, ramus circumflexus bercabang menjadi ramus marginalis sinistra. Nah, selanjutnya ada sistem konduksi jantung. Jadi untuk sistem konduksi jantung sendiri, yang pertama itu dimulai dari eh, impuls itu dihasilkan oleh SA node. SA node ini dihasilkan melalui fase dipolarisasi. Selanjutnya, SA node akan disalurkan ke AV node. AV node akan mengalur lagi ke bundle of His dan cabangnya. Selanjutnya, bundle of His dan cabangnya ini akan bercabang ke serabut Purkinje. Serabut Purkinje yang terakhir masuk ke miokardium. Nah, selanjutnya akan masuk ke topik yang ketiga, yaitu tractus respiratorius inferior. Jadi untuk tractus respiratorius inferior ini dibagi menjadi 4. Ada trakea, bronkus, kemudian pleura, dan pulmo. Yang pertama, itu ada trakea. Jadi untuk trakea sendiri, dia itu letaknya setinggi vertebra cervical 6 sampai vertebra thoracal 4 atau 5. Nah, pembagiannya itu ada trakea pars cervicalis sama trakea pars thoracalis. Jadi untuk penyusun trakea itu ada cartilago trachealis, ada kemudian ligamentum annular trachealis, ada juga musculus trachealis, dan juga ada jaringan pengikat elastis. Nah, di trakea sendiri, ini tuh ada bangunan penting. Bangunan pentingnya tuh, yang pertama ada ini, bifurcatio dari si trakea. Jadi ini tuh percabangan yang akan menjadi bronchus primarius
dexter, and sinister. Nah, kemudian ada penonjolan nih di bifurcatio ini, namanya carina. Carina ini suatu penonjolan yang fungsinya untuk reseptor batuk sama reseptor iritan. Selanjutnya ada bronkus. Jadi bronkus ini sendiri ada zona konduksi sama zona respirasi. Zona konduksi itu ada bronkus primarius, bronkus secundus atau lobaris, bronkus tertius atau segmentalis, kemudian bronchiolus terminalis. Kemudian untuk zona respirasinya ada bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan alveoli. Tapi untuk berdasarkan ada tidaknya kartilago, ini sebenarnya mulai dari bronchiolus terminalis ini sudah mulai tidak ada kartilago, baru dilanjut ke zona respirasi ini semuanya tidak memiliki kartilago. Nah, selanjutnya bronkus primarius ini dimulai dari bifurcatio trachea tadi sampai ke hilum pulmonalis. Dia tuh berjumlahnya sepasang, bronkus primarius dexter et sinister. Nah, untuk bronkus primarius dexter sama sinister ini terdapat perbedaan. Jadi kalau yang primarius dexter dia itu akan lebih pendek, terus dia itu lebih lebar, terus besar, terus dia itu lebih vertikal. Tapi kalau yang sinister dia itu lebih panjang, terus dia itu lebih sempit, terus dia itu kecil, terus dia itu lebih horizontal. Nah, selanjutnya akan masuk ke bronkus secundus dan bronkus tertius. Jadi untuk bronkus secundus ini tuh memiliki beberapa perbedaan. Jadi yang pertama, untuk bronkus secundus yang dexter, dexter itu jumlahnya 3. Dia itu sesuai sama lobus paru yang dexter. Terus dia itu masuk hilum pulmonis setinggi VT5. Terus dia itu uh, dibagi menjadi 2, ada bronkus eparterialis sama bronkus hiparterialis. Tapi kalau yang bronkus secundus yang sinister, dia itu jumlahnya 2, karena pulmo sinister itu lobusnya 2. Terus masuk hilum setinggi VT6. Dan keduanya itu merupakan bronkus uh, secundus hiparterialis. Jadi kalau eparterialis, dia itu bercabang sebelum em, masuk hilum. Tapi kalau yang hiparterialis, dia itu bercabang setelah masuk hilum. Dan eh, selanjutnya ada bronkus tertius. Jadi kalau bronkus tertius itu jumlahnya sesuai segmen dari paru itu sendiri. Dexter itu 10 bronki, sinister 8 atau 9 bronki. Biasanya itu selisih 1 dari antara kanan dan kiri. Nah, selanjutnya ada pulmo. Ulmu sendiri itu ada bangunan pentingnya kayak basis, apex, fasies, sama margo. Nah, kalau basis dari pulmonis dia itu terletak di atas diafragma. Kalau apex pulmonis dia itu di atas kosta 1, sedikit masuk ke dasar leher gitu. Untuk fasies ada fasies costalis sama fasies mediastinalis. Kalau costalis dia itu menghadap kosta sama spatium intercostalis dinding kavum thorax. Kalau yang mediastinalis, dia tuh berbatasan dengan mediastinum anterior, columna vertebralis posterior, terus dia itu terdapat hilum pulmonis yang merupakan tempat keluar masuknya banyak struktur. Next margo, margo ini ada margo inferior sama margo anterior et posterior. Kalau margo inferior, dia itu tepinya tuh tajam, memisahkan basis pulmo dengan fasies costalis. Kalau margo anterior et posterior, memisahkan fasies costalis dengan fasies mediastinalis. Nah, pulmo itu kan ada 2 ya, ada dexter sama sinister. Kalau dexter, dia tuh 3 lobus. Ada lobus superius, medius, inferius. Ini ada superius di SIC2, medius SIC4, inferius SIC6. Terus di pulmodexter ini ada 10 segmen dari si bronchus tertius. Terus ada juga 2 visura. Kalau yang dexter itu ada visura oblique pulmonis dextra
Terus ada viscera horizontalis pulmodextra. Kalau sinister, dia itu cuma ada dua lubus. Ada di SIC 2 sama di SIC 6. Terus segmennya cuma 8 sampai 9. Kalau visuranya cuma satu, cuma visura oblik doang di sinister. Nggak punya visura horizontal. Nah, untuk vaskularisasi dan inervasi, untuk vaskularisasi pulmo itu dibagi menjadi dua. Ada fungsional, ada nutritif. Fungsional, dia itu arteri vena pulmonalis. Kalau nutritif, dia itu arteri vena bronchialis. Selanjutnya untuk drainase limfenya, dia itu menuju limfonodi tracheobronchialis. Terus untuk inervasinya ada plexus pulmonalis. Nah, bagian yang terakhir dari traktus eh, respiratorius inferior, ini ada pleura. Jadi pleura itu ada tiga bangunan penting, tiga bagian lah. Yang pertama ada pleura parietalis, kemudian ada dua itu pleura visceralis, yang terakhir cavum pleura. Jadi yang ini orange, dia itu visceralis. Dia itu langsung menempel di paru. Kalau yang parietal ini setelah yang visceralis. Nah, antara parietalis sama visceralis ini terdapat cavum pleura ini. Nah, terus biasanya itu dianalogikan pakai analogi balon. Jadi kalau yang tangannya ini adalah paru. Nah, ini adalah visceralis karena dia tuh menempel di paru. Selanjutnya yang paling luar ini adalah parietalis karena dia tuh nggak langsung nempel ke paru. Nah, udara di sini ini itu kafum. Jadi kayak ruangan antara visceralis dan parietalis. Baik, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sekian presentasi dari saya mengenai laporan anatomi blok 2.2 ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.